Oke, kita mulai ya dok ya. Ya, oke, terima kasih, Bang. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ada Mita Yandi, terus ada W Mubarok, Michael, Bedang, Erlangga, River, Arya Farel, Ani Ida. Semuanya thank you yang udah masuk. Kali ini program kampus mengantar, alumni menginspirasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seorang dokter yang cantik terus dari dulu sampai sekarang, terus cantik dan tidak pernah menua, yaitu Dokter Eritrina, spesialis bedah plastik. Kita kasih lambaian tangan dulu lah. Nah, ini ada yang bisa melambai nih. Asal jangan melambainya gini ya dok ya. Siapa, Pak? Oke, jadi buat teman-teman yang pengen sekali mungkin mengetahui dunia bedah plastik, mungkin ingin sekolah bedah plastik, mungkin ingin mendalami lebih terkait dengan apa itu bedah plastik, atau buat teman-teman juga yang nyari dokter bedah plastik, yang mana sih yang paling baik, yang mana sih yang bagus. Nah, mari kita panggilkan ini Dokter Eritrina. Tuh lihat, udah dilihat kan wajahnya, senyumnya aja udah seperti itu ya. Luar biasa cantiknya kan ini. Kebetulan ini ya saya bersyukur bahwa ini kesempatan buat saya bisa menjadi muridnya Dokter Eri dulu, dan sekarang saya ngobrol lagi dengan guru saya. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri nih buat saya gitu ya. Jadi Dokter Eritrina ini dokter bedah plastik di Jakarta sekarang ini ya dok ya, di Rumah Sakit Persahabatan. Dulu juga alumni dari Undip, dulu pernah mengajar residen di Undip. Nah, kali ini kita pengen mengulik ringan lah sambil ngabuburit nunggu waktu jam buka puasa ya gitu ya dok ya. Nah, ini sebenarnya dok nih, saat ini nih Dokter Eritrina, sebenarnya Dokter Eritrina ini kan dokter bedah plastik sekarang ini. Namun untuk dulu waktu di masa S1 itu, sebenarnya Dokter Eritrina ini seorang sosok dokter yang bagaimana sih? Kok bisa tahu-tahu bisa jadi dokter spesialis bedah plastik? Apakah dari karakternya yang itu dari dulu waktu S1 itu benar-benar sudah menonjol sekali bahwa itu adalah karakter bedah plastik? Oh, saya sangat mencintai bedah plastik dan saya akan menjadi dokter bedah plastik, atau gimana? Boleh cerita sedikit nggak Dokter Eri? Terima kasih, Raymond. Oke, selamat sore Dokter Raymond. Selamat sore teman-teman semua. Pani kebanggaan nih, saya nih tersanjung sekali terus terang dihubungi sama teman-teman dari IKA Medika untuk bisa bergabung, untuk bisa bercerita sedikit mengenai pengalaman saya menjadi seorang dokter bedah plastik. Mungkin saya juga ingin cerita sedikit mengenai Dokter Raymond ya. Dokter Raymond ini salah satu murid saya yang sangat menonjol. Jadi saya ingat sekali dengan Dokter Raymond. Mau ya Mon, ini saya cuma cerita sama kamu nih Mon. Jadi begitu saya dihubungin sama Dokter Chandra untuk bisa bercerita atau sharing pengalaman mengenai dokter bedah plastik, saya lihat moderatornya siapa? Raymond. Oh, saya senang sekali Dokter Raymond. Jadi saya berkesan Dokter Raymond ini pernah membantu saya acara workshop untuk kadaver. Ingat nggak Mon? Workshop kadaver, iya, itu satu-satunya presiden yang betul-betul telaten untuk membantu saya dari awal sampai akhir. Sampai sekarang saya terima kasih sekali ya Dokter Raymond untuk itu. Sama-sama dok. Mungkin cerita sedikit mengenai saya ya. Jadi saya alhamdulillah lahir dalam keluarga yang salah satu orang tuanya yaitu ayah saya dokter. Cuman karena beliau dalam tanda petik ya seorang dokter bedah yang memang cukup sibuk. Jadi sebenarnya saya tumbuh dengan keinginan tidak ingin menjadi dokter, Raymond. Jadi waktu saya lulus SMA, dalam bayangan saya ingin menjadi seorang teknik. Jadi saya waktu itu sekolah di sekolah swasta Katolik di SMA Kolese Loyola. Kalau dari teman-teman Semarang mungkin tahu ya. Nah, teman-teman itu rata-rata habis dari Loyola mereka akan melanjutkan ke Parahyangan.
ke Bandung pokoknya. Teman-teman semua kepingin ke Bandung. Nah, saya bersama dengan teman-teman, waktu itu saya ketua kelas, Raymond. Jadi saya juga kepingin bayangan bahwa saya juga ingin ke Bandung gitu. Saya ingin mengambil teknik waktu itu, teknik industri yang sedang populernya pada waktu saya lulus itu tahun 1999, jadi saya ingin ke sana. Kemudian saya ingat sekali saya dipanggil sama bapak, ayah saya. Saya kan 2 bersaudara, kakak dan saya. Kakak saya tidak masuk menjadi kedokteran karena beliau nggak berkenan. Kemudian bapak ngomong tuh, aku kepingin anakku ada yang jadi dokter, bilang gitu. Saya memang dekat ya sama almarhum bapak karena biasalah anak perempuan kan dekatnya sama bapak. Diajak ngomong panjang seperti itu, akhirnya saya ya sudah, saya mengikuti maunya beliau untuk sekolah di kedokteran. Tapi saya ingat waktu semester 1 tuh saya bandel, Raymond. Saya tuh hampir setiap bulan saya berangkat ke Bandung untuk berkumpul dengan teman-teman SMA. Wah, masih sempat ya? Masih, jadi ya kebayangkan dengan S1 semester 1 kedokteran yang jarang ikut kuliah. Itu ya mungkin alhamdulillah ya saya bisa mengikuti, tetapi saya tidak menjadi anak yang semester 1 bukan menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Saya yang mengikuti saja, absennya banyak gitu. Terus saya masuk ke semester 2, teman-teman di sana juga sudah mulai melanjutkan kuliah. Saya di sini semester 2 kan kita sudah mulai ke workshop ya, sudah mulai praktikum, sudah mulai langsung berhubungan dengan ilmu mengenai biologi, ilmu mengenai manusia gitu. Menjadi saya agak lebih tertarik. Dan saya merasakan saya kehilangan teman-teman yang di sana. Terus saya seperti disadarkan bahwa ya udah ini adalah jalan hidup kamu gitu. Jadi saya baru mulai serius itu di semester 2 kedokteran gitu. Terus alhamdulillah saya bisa mengejar dalam tanda petik ketinggalan saya, lulus tepat waktu. Di akhir lulus dokter saya mendapat juara 3 penelitian, Raymond, tingkat provinsi. Keren banget. Ya alhamdulillah. Waktu itu pembimbingnya Prof Riwanto, Raymond. Kan Prof Riwanto kan memang selalu ini ya. Iya. Jadi saya dari kedokteran tuh saya sudah kenal dengan beliau, saya dibimbing sama beliau, alhamdulillah itu. Jadi saya merasa oh ya sudah, ini memang panggilan hidup saya adalah sebagai seorang dokter. Jadi mungkin kalau saya ingin berbagi sama teman-teman bahwa setelah kita lulus SMA, kita memang sudah mulai kita mesti memikirkan mana yang akan kita pilih. Kalau memang teman-teman ingin masuk menjadi kedokteran, maka ya harus serius di sana. Kemudian saya masuk menjadi seorang dokter. Saya ingat banget waktu saya lulus tahun 1999 itu adalah pertama kali dibuka spesialis untuk pra-PTT, Dr. Raymond. Tetapi hanya 4 besar, bedah, penyakit dalam, anestesi obsgin. Kemudian penunjangnya adalah radiologi sama patologi, saya lupa patologi apa. Jadi hanya 6 atau 7 saja yang dibuka, itu untuk pra-PTT. Sementara yang lain harus PTT. Kemudian saya diskusi dengan orang tua saya, terus bapak bilang, ya sudah memang karena beliau orang bedah, masuklah ke bedah gitu. Bedah plastik adalah salah satu cabang ilmu bedah yang sitonya tidak terlalu banyak, ya kan Dr. Raymond? Ya betul dong. Ya, jadi itu yang membuat saya oke lah gitu. Saya sebenarnya pada waktu saya lulus ya, Dr. Raymond, yang ingin saya masukin adalah mata, Dr. Raymond. Jadi saya tuh pengen masuk jadi dokter mata. Itu ya. Iya dong. Mata ya. Saya pengen mata karena saya kan melihat bapak sibuk ya, Dr. Raymond. Jadi saya tidak membayangkan bahwa seorang ibu rumah tangga itu nanti akan menjadi seorang dokter bedah, karena nanti takutnya keluarga pasti akan dalam tanda petik akan tertinggal, karena saya melihat itu dalam bapak gitu. Jadi saya agak kehilangan sosok bapak dalam waktu-waktu tertentu gitu. Jadi dalam bayangan saya akan menjadi dokter, saya ingin jadi dokter mata. Kemudian beliau bilang, udah ikut aja ke bapak gitu, ke Dedi gitu. Ikut bedah plastik, oke lah bedah plastik memang tidak terlalu sitonya tidak terlalu banyak. Jadi kegawat daruratannya tidak terlalu banyak. Jadi saya masuk ke dokter bedah umum. Saya masuk ke bedah umum, Dr. Raymond, karena bedah plastik belum buka waktu itu. Tahun 2000 saya masuk menjadi residen bedah umum di Fakultas Kedokteran Undip dengan bayangan bahwa nanti di pertengahan sekolah saya akan bisa pindah ke Jakarta ke bedah plastik karena pada waktu itu dimungkinkan. Kemudian saya sampai ke semester kelima, hampir selesai bedah dasar waktu itu Raymond. Kemudian saya ke Jakarta untuk menemui ketua program studi di sana waktu itu almarhum Dr. Bisono. Ternyata bedah plastik masih belum menerima pra-PTT, Dr. Raymond.
Jadi beliau menyampaikan kalau kamu mau pindah ke sini, kamu nggak bisa transfer, ya. Maksudnya saya waktu itu minta transfer kredit gitu. Jadi bedah dasarnya sudah di Undip, kemudian bedah plastiknya lanjut di Jakarta gitu. Nah itu waktu itu beliau tidak mengizinkan, nggak bisa kan waktu itu screeningnya screening di Undip bukan screening di UI. Kalau kamu mau masuk ke bedah plastik di sini, ya berarti kamu mesti melepaskan bedah umum yang di sana untuk mulai lagi dari awal di Jakarta. Saya mencoba pindah ke UNER waktu itu, bertanya ke Prof Jo yang di UNER, di sana malah tidak terima sama sekali untuk pra PTT. Jadi saya harus PTT dulu. Jadi setelah ditimbang-timbang, akhirnya saya melepaskan bedah umum saya, Dr. Raymond di Semarang. Saya pindah ke Jakarta. Saya mulai lagi dari awal. Ngulang lagi dari awal. Jadi mungkin kalau mau disyukuri ya dalam tanda petik bahwa 2,5 tahun saya di Semarang itu adalah dianggap sebagai PTT. PTT saya di rumah sakit besar dengan pengalaman yang jauh lebih banyak. Jadi saya bersyukur untuk itu karena pada saat saya pindah ke Jakarta, saya masuk ke UI, saya keterima waktu itu alhamdulillah. Terus mereka senior merasa lebih nyaman karena saya kan udah semester 5, saya sudah madya kan Raymond. Jadi kalau saya jaga IGD, iya, saya jaga IGD mereka lebih tenang. Udahlah saya masuk ke bedah plastik sampai saya lulus begitu. Terus ini ceritanya sampai mana nih Mon? Oh ya oke. Kayaknya seru banget nih perjalanan hidupnya panjang ya Dok ya. Panjang berarti udah menjawab banget nih bahwa untuk menjadi seorang bedah plastik ini itu sebenarnya tekad yang diperlukan nih Dok ya. Ya. Tekad sama ya betul sih, sama gimana ya, pokoknya kita mesti mengetahui apa yang kita inginkan gitu. Jadi saya belajar nih ya Dr. Raymond ya, bahwa setelah saya menjadi seorang dokter bedah plastik berarti saya sekarang saya itu lulus bedah plastik tahun 2008 Dr. Raymond. Udah lama ya? Saya belum masuk bedah Dok. Belum masuk ya? Udah lahir tapi kan kamu kan? Udah lahir tapi. Jadi udah berapa tuh? 18 tahun ya? 18 tahun. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengambil spesialisasi, maka pilihlah spesialisasi yang dicintai. Jadi kerjakan yang passionnya Dr. Raymond di mana nih? Dr. Raymond kan sekarang dokter bedah nih. Dr. Raymond mau melanjutkan nih ke subspesialis dari bedah, maka pilihlah sesuatu yang disukai. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang disukai, maka itu tidak terlalu menjadi beban berat seperti itu. Saya terus terang pada waktu saya masuk bedah plastik karena dalam tanda petik adalah orang tua ya, saya mengikuti apa yang disampaikan sama orang tua. Tapi ternyata saya menyukai apa yang dikerjakan bedah plastik. Mungkin saya cerita sedikit mengenai plastik ya. Jadi bedah plastik itu kalau mau ada ilmunya sedikit gitu ya Raymond ya. Plastik itu dari bahasa Yunani plastikos. Jadi plastikos itu dari bahasa Yunani artinya mudah untuk dibentuk. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama barang-barang plastik itu, karena pasien pasti akan bertanya tuh Dok pakai plastik apa gitu. Bukan itu. Jadi artinya plastik itu adalah kapal plastik. Bawa plastik sendiri dari rumah gitu ya. Jadi plastik itu artinya bisa dibentuk. Jadi memang bedah plastik itu adalah cabang dari ilmu bedah yang merubah bentuk yang tidak normal. Jadi kita ada 2 bagian besar nih teman-teman kalau mau bertanya mengenai bedah plastik. Bedah plastik itu ada 2 bagian besar. Bagian pertama adalah namanya rekonstruksi, bagian yang kedua namanya estetik. Nah, sama-sama keduanya adalah mengubah bentuk, di mana rekonstruksi itu adalah mengubah sesuatu yang cacat menjadi normal, sedangkan estetik itu mengubah sesuatu yang normal menjadi super normal. Jadi yang rekonstruksi itu biasanya yang dengan penyakit-penyakit tuh sumbing, luka bakar, trauma wajah, keloid. Nah, itu biasanya adalah bedah plastik rekonstruksi. Sedangkan estetik itu yang sekarang dalam tanda petik orang taunya dokter estetik ya. Jadi mengubah menjadi lebih cantik, lebih tampan. Nah, itu adalah bagian dari bedah plastik. Jadi kita tuh fungsinya adalah mengubah bentuk. Itu ternyata sangat-sangat memberikan kesan gitu menurut saya, karena bentuk itu kan kelihatan ya dari luar. Jadi kadang-kadang sangat mempengaruhi seorang pasien dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat. Jadi kalau hasilnya baik itu pasti akan sangat meningkatkan rasa percaya diri pasien, dan itu memberikan suatu harga yang priceless bagi kita seorang dokter bedah plastik.
Itu Dokter Raymond. Oh gitu ya. Jadi tuh esensinya dari bedah plastik tuh seperti itu ya dok ya. Ya betul. Kan sekarang kalau dulu mungkin SPBP ya dok ya, bedah plastik. Kalau sekarang kan SPBP RE ya dok ya. Jadi ya betul. Jadi ada bedah plastiknya, ada rekonstruksinya ya. Rekonstruksi dan estetik. Jadi semuanya memang dimasukin. Rekonstruksi dan estetik ya betul. Semuanya satu paket ya dok. Pantas ini. Nanti terakhir saya akan menanyakan dok nih apa resepnya supaya supaya dokter ini terlihat terus cantik dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi kerutannya itu nggak ada. Padahal saya ini baru jadi dokter bedah ini tahun 2023. Dokter Eritrina 2008 tadi udah jadi dokter. Ya, 2008 saya. Cuman kok perutnya saya banyakan saya sepertinya ini dok. Oh, pasiennya terlalu banyak kamu Dokter Raymond. Enggak lah dok. Amin lah kalau banyak pasiennya ya dok. Doa ya doa. Doa dari orang tua nih, doa dari orang tua. Nah, sebenarnya nih dok ya, setelah jadi dokter bedah plastik ya dok ya, apa sih realitanya itu dalam dunia bedah plastik? Kan orang lihat, wah, kalau kayak kemarin dok, saya ketemu pasien di lift, dia bilang gini, dokter apa? Saya bilang saya dokter bedah gitu ya. Langsung komenan pertama, wah dokter bedah ini banyak duitnya, katanya begitu. Nah, tetapi kan sebenarnya realita banyak atau enggak itu mungkin relatif ya dok ya. Tetapi sebagai dokter bedah plastik sendiri, sebenarnya realitanya tuh seperti apa? Kalau dulu mungkin kita yang baru lulus SMA, wah dokter bedah ini kan banyak duit, operasi terus nggak pernah pulang, anaknya sampai manggil papanya om gitu katanya. Ya sebenarnya realita yang dokter Eritrina jalani di bedah plastik tuh seperti apa supaya teman-teman juga bisa tahu gitu. Tuh ya, ada yang komen kan tuh dok, PPG LTM tuh terlihat muda terus, berarti bukan saya aja yang ngomong, memang bener fakta Mbak Vera itu. nih. Makasih Mbak Vera. Tuh. Wah itu jawabnya agak susah teman. Jadi itu apa ya? Mungkin saya bisa berbagi untuk teman-teman yang mungkin bergabung di sini gitu. Jadi untuk mungkin dokter bedah plastik yang muda maupun dokter bedah plastik yang dalam tanda petik saya yang sudah cukup lama ya untuk berkecimpung di bedah plastik. Jadi banyak mereka yang beranggapan bahwa bedah plastik itu status sosialnya memang tinggi. Ya kan Mon ya, mesti bilangnya begitu ya. Wah uangnya banyak nih begini dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau seperti tadi saya sampaikan, kita punya rekonstruksi sama kita punya estetik. Untuk dokter bedah plastik estetik itu memang lahan yang basah, Dokter Edmond. Jadi untuk operasi-operasi estetik, apalagi di zaman sekarang ya, dulu zaman saya lulus itu orang kalau mau operasi bedah plastik masih malu, Dokter Edmond, malu kalau ketahuan. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang memang justru semakin bukan ditonjolkan, tapi memang disampaikan bahwa bedah plastik itu estetik, kita perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan itu ada harga, ada rupa gitulah istilahnya ya Dr. Edmond ya. Jadi untuk estetik itu kita memang karena kita mengubah dari yang dalam tanda petik normal menjadi super normal, pasti memang harganya akan lebih berbeda. Saya dulu waktu begitu lulus, saya masih mengerjakan dua-duanya, Dr. Raymond. Saya mengerjakan rekonstruksi dan estetik. Karena Bapak punya klinik estetik di rumah, jadi saya kalau sore saya kerja di rumah tuh, Raymond. Kalau pagi sampai sore, sampai siang saya di Karyadi. Gitu. Ini saya mungkin berbagi kerjaan apa dok? Saya sekarang full rekonstruksi saya, Raymond. Oh, full rekonstruksi dok ya? Iya. Saya mengerjakan estetik itu saya sangat-sangat saya screening, saya picky sekarang Raymond. Jadi kalau ada pasien estetik yang mau ketemu sama saya untuk melakukan operasi, biasanya saya akan memilih. Nah ini alhamdulillahnya seorang dokter bedah plastik tuh Raymond, untuk estetik kita bisa menolak pasien, Mon. Kalau rekonstruksi kan kita secara moral kita punya tanggung jawab bahwa kita harus memperbaiki pasien itu ya kan. Tapi kalau pasien estetik tuh kalau kita mau menolak itu kita boleh Mon, dan kita tidak dituntut. Karena memang dia sebenarnya dia tidak sakit. Sakitnya dalam tanda petik mungkin sakit kejiwaan ya karena rasa kurang percaya diri, tapi tidak ada hitam di atas putih yang salah tuh tidak ada. Saya diajarin sama kakak kelas saya istilahnya kalau misalnya kamu sungkan untuk menolak, beri harga yang sangat tinggi. Biasanya pasien akan mundur. Wow.
Iya, Gitu ya kalau dok sampai ya. pasiennya maju ya itu nggak tahu rezeki, nggak tahu malah bencana gitu, Remon. Dokter Gitu. Eri, ini sepertinya ketua dari Ika Medika ingin ikut bergabung ini dengan Oh, boleh, siaran boleh. langsung ini. Ya, Saya ya. coba Silakan, terima dulu ya. silakan. Ya, silakan Dokter Remon. Coba ini saya. Apa kepencet? Oh, ini Dokter Hastri. Halo, Dokter Hastri. Wah, selamat sore Dokter Hastri. Lagi dia juga sebentar. Bentar saya lagi di YKI. Oh, kepencet baik, berarti ini Dokter Hastri. Hastri. Apa? Terima Di sini. kasih. Tadi dokter siapa? Chandra lagi presentasi masalah kanker payudara. Oh iya. Kita ada acara buka puasa di Yayasan Kanker Indonesia cabang Semarang. Pasiennya lagi di tengah, jadi saya kesini. Enggak, saya dengerin aja. Kok saya salah pencet ikut gabung dengerin aja. Makasih. Gak apa-apa dok, ikut menyapa Dokter Eri ini dok. Jadi Iya. Halo reuni. Dokter Hastri. Iya. Lanjut aja, saya dengerin Iya. aja nggak apa-apa. Baik Dokter Oke Hastri, terima Dokter kasih. Hastri, ya. Terima kasih. Oke. Berarti saya live aja ya. Boleh dok. Mana nih liftnya malah bingung. Kepencet. Dikeluarin aja bisa nggak? Kok nggak bisa keluar saya? Sebentar dok. Lagi serius membahas, Pak. Saya masuk. Enggak kok Dok, ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ya nggak apa-apa, monggo dilanjutkan Dokter Ya, Eri tadi terima kasih sampai. Dokter Edmond. Ya, Ya, jadi sampai bayar mahal tadi ya. Mahal banget. ya terima kasih Dokter Edmond. Jadi ternyata dengan berjalannya waktu, saya merasakan bahwa pasien-pasien estetik mereka tuntutannya banyak Dokter Edmond. Jadi dia bisa telepon kita malam-malam nih, jam 10 atau jam 11 malam cuman untuk menyampaikan bahwa dok ini bengkaknya kok belum hilang ya gitu. Padahal operasi baru sore gitu atau baru kemarin gitu. Nah, namanya manusia bukan kayak mobil ya, masuk ke bengkel kemudian 1 minggu atau 1 hari keluar baik-baik aja. Manusia pasti ada reaksi dari radangnya gitu. Jadi kemudian lama-lama akhirnya saya memutuskan untuk saya mengurangi pasien-pasien estetik. Jadi saya sepenuhnya sekarang mengerjakan rekonstruksi. Nah, untuk masalah hubungan dengan sosial begitu ya, dengan masyarakat, dengan teman-teman, bedah plastik itu mempunyai tingkatan sendiri menurut saya nih ya Dokter Remon. Karena kita adalah problem solver Dokter Remon. Jadi biasanya kalau boleh ngomong dokter bedah plastik itu yang hubungan kerjasamanya dengan semua dokter yang lain, terutama dokter bedah itu yang paling banyak. Jadi karena rata-rata rekonstruksi akan dikonsulkan ke kita, ke bedah plastik dari semua bidang bedah maupun semua bidang yang non bedah, mereka juga akan konsul ke kita. Jadi itu memberi rasa gimana ya, kebanggaan sendiri yang mungkin agak sulit untuk diterangkan gitu. Jadi kenapa saya akhirnya memutuskan sepenuhnya ke rekonstruksi? Ternyata panggilan saya di situ gitu. Saya mendapat pasien yang kompleks, pasien yang sulit. Saya belajar dari guru saya, ingat sekali saya dengan Dokter Gentur itu, mungkin itu juga saya sampaikan sama Dokter Remon sama teman-teman yang lain, untuk selalu melihat suatu pasien itu secara holistik, gitu, secara seluruhnya. Jadi jangan lihat lukanya saja, jangan lihat kakinya aja, jangan lihat payudaranya saja, tapi mengenal pasien secara keseluruhan. Sekarang itu mungkin kalau kita boleh cerita sedikit masalah-masalah malpraktek dan sebagainya, itu kan sebenarnya masalahnya masalah komunikasi ya Dokter Remon ya. Betul sekali dok. Ya, Betul. kalau kita komunikasinya baik dengan pasien dan keluarga pasien, saya percaya bahwa itu tidak terjadi. Jadi itu biasakan kita untuk mengenal pasien. Mengenal pasien itu berarti mengenal pasien, mengenal keluarganya, mengenal agamanya, mengenal kulturnya, mengenal pekerjaannya, seperti itu. Saya pernah punya pasien nih Dokter Remon yang kepercayaannya Yehova ya Dokter Remon ya. Oh Jadi dia tidak bisa terima Ya, Pak. transfusi. Iya betul, nggak boleh transfusi mereka kecuali dari Jehovah juga gitu. Betul ya. Nah itu kan akan sulit ya mencarinya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam keluarganya dan kita menyampaikan bahwa kita bisa mengerti itu mereka akan sangat-sangat merasa tersanjung. Jadi mungkin saya sebagai bedah plastik yang saya rasakan sebagai problem solver, karena kita mempunyai pengalaman untuk lihat pasiennya ini jangan cuman lukanya aja, kita ngelihat secara keseluruhan. Jadi
pilihan terapi yang kita berikan sama pasien itu sesuai dengan kebutuhan. Nah itu juga mungkin saya mau cerita nih sama Dr. Raymond. Oke, Dr. Raymond masih lumayan muda nih ya dibandingkan saya. Jadi kadang-kadang ada pride sebagai seorang dokter bedah kalau kita punya suatu pasien yang kompleks, maka kita pilihan terapinya yang paling sulit gitu. Wah ini biar saya mau ngerjakan operasinya bedah mikro yang double free flap, yang triple free flap supaya saya dianggap hebat karena saya seorang dokter bedah plastik gitu. Padahal sebenarnya yang paling baik untuk pasien adalah lukanya mungkin di skin graft atau dibiarkan sendiri. Itu penting itu, karena kita mesti tahu bahwa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk pasien loh. Padahal sebenarnya kan kita melayani pasien kan, yang kita sembuhkan tuh kan pasiennya, bukan kita. Jadi kita mesti melihat itu gitu. Bayangkan ada seorang tukang becak kehilangan jari, amputasi gitu, dengan seorang pemain piano yang kehilangan jari. Tentu pilihan terapi kita akan beda. Kalau tukang beca mungkin dia cuma kepengen segera dijahit supaya besok dia bisa bekerja lagi untuk mencari nafkah. Tapi kalau seorang pemain piano dia butuh untuk disambung itu jarinya karena dia butuh itu untuk mengerjakan. Nah itu mungkin yang saya rasakan, saya belajar itu dari guru-guru saya selama di Jakarta untuk melihat suatu pasien itu sebagai suatu kompleks yang holistik. Karena itu kita bisa memberikan pendekatan pada pasien sehingga terapi yang kita berikan bisa maksimal. Ternyata passion saya di situ, Raymond. Jadi saya senang di situ. Makanya saya sekarang sudah meninggalkan estetik, Raymond. Oh gitu ya. Jadi meninggalkan estetik, mengerjakan apa yang menjadi passionnya, otomatis jadi awet muda terus. Jadi otomatis estetik buat diri sendiri ya dok ya. Iya betul ya betul. Jadi nggak terlalu stres gitu ya dok Raymond ya. Iya nggak terlalu stres. Betul. Sebagai dokter bedah plastik nih dok ya. Sebenarnya apa sih tantangan yang terbesar dari dokter bedah plastik? Selama dokter Eritrina ini menjadi dokter bedah plastik, tantangan yang paling besar tuh apa sih? Gitu. Terima kasih Dr. Raymond. Jadi saya ada masanya di mana, kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena ada masanya di mana saya itu merasa saya sebagai seorang dokter bedah plastik, maka saya harus mengerjakan pilihan-pilihan operasi yang paling bagus gitu. Mereka konsul ke saya, berarti saya harus bisa menutup dan menyelesaikan dengan baik nih. Nggak cuma pasien, cuma saya rawat luka biasa. Nah itu ada masanya pride saya segitu tinggi gitu, Dr. Raymond. Apalagi kita sebagai dokter di rumah sakit pendidikan kan, Dr. Raymond, masa udah dikonsulin ke dokter di rumah sakit pendidikan, pasiennya cuma dirawat luka saja gitu. Nah itu seperti yang tadi saya sampaikan, saya berusaha menegaskan ke murid-murid ya mungkin Raymond, ke pasien juga bahwa pilihan terapi itu akan sangat berbeda untuk setiap orang gitu. Jadi waktu itu tantangan yang saya rasakan adalah itu, bahwa saya bisa mengubah atau menyampaikan ke mereka bahwa mungkin pilihan yang paling sederhana, pilihan terapi yang paling sederhana adalah dibiarkan saja lukanya, sehingga dengan berjalannya waktu pasien kembali ke rumah mungkin sudah sekian bulan. Bisa begitu loh Dr. Raymond, 2 bulan di rumah sakit dirawat nggak sembuh-sembuh, begitu pasien pulang ketemu sama keluarganya, hatinya senang, lukanya sembuh. Nah itu dok, ada yang bilang itu hati yang bahagia, hati yang senang itu adalah obat ya dok? Itu obat ya, dan itu penting, itu penting sekali Raymond, dan itu benar, itu memang Raymond, itu benar. Ada jadi, dokter Ocha dok, ngeliatin istrinya ini dok. Halo dokter Ocha. Ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dokter Ocha ini adalah suami dari dokter Eritrina, sama-sama dokter bedah plastik luar biasa. Ini dari ayahnya dokter bedah plastik, anaknya dokter bedah plastik, semuanya dokter bedah plastik. Suaminya dokter bedah plastik ya. Ya nggak apa-apa, ini membuat bedah plastik Indonesia semakin maju, terutama di Semarang dok. Kalau nggak ada kehadiran dokter mungkin sudah beda lagi itu dok. Karena kehadiran dokter itu benar-benar menjadi warna waktu saya jadi residen dok. Dan kepergian dokter pun itu menjadi seperti ada warna yang hilang gitu loh. Walaupun saya waktu itu udah selesai gitu. Iya Dr. Raymond, itu bagi saya Karyadi dan Semarang tuh masih tetap rumah saya yang pertama kalau saya mau ngomong. Kalau saya ngelihat residen bedah Undip itu ada yang pokoknya ada rasa di hati yang tidak bisa saya gambarkan. Bahkan saya di sini di Jakarta di Persahabatan, saya ada residen bedah UI Raymond. Jadi mereka juga stase di Persahabatan sebagai rumah sakit jejaring bedah plastik gitu.
Cuman ya stasenya kan 1 bulan gitu ya. Tapi tetap rasanya hati saya sama keluarga saya adalah di Karyadi. Kalau untuk murid-murid saya tetap rasanya berbeda. Iya. Nah ini Dok, kalau sekarang ini kan udah eranya Gen Z ya Dok ya. Dan ada yang bilang generasi strawberry lah, apa berry lah gitu ya. Yang katanya sedikit-sedikit lapor mungkin, apa ada yang bunuh diri, ada yang manajemen stresnya itu berbeda gitu dengan mungkin zaman milenial gitu ya Dok ya. Nah kira-kira sebagai dokter bedah plastik mulai dari awal menjalani residensi sampai menjadi seorang dokter bedah plastik saat ini, kira-kira tips apa sih yang bisa diberikan ini buat teman-teman yang mau menjalani kehidupan medis? Tips triknya gimana sih untuk manajemen stres, manajemen emosi, manajemen problem itu gimana gitu Dok? Ya, terima kasih Dr. Raymond. Wah, ini pertanyaannya sulit nih Dr. Raymond. Iya itu bisanya nggak bisa dijawab tapi bisa dijalani ya Dok ya? Iya. Saya mungkin kalau ingin berbagi ya, dulu waktu di Semarang kan saya sempat jadi koordinator S1, SP1 ya Dr. Raymond, dengan permasalahan residen yang lucu-lucu. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah support keluarga Raymond. Jadi itu yang paling penting menurut saya ya. Jadi dari teman-teman kalau misalnya nih kita mulai dari akan mengambil residensi. Residensi seorang dokter bedah itu berbeda dengan residensi yang lain gitu. Jadi yang pertama mesti disampaikan sama keluarga yang akan mendampingi itu bagaimana kehidupan seorang dokter bedah, seorang residen bedah. Itu support dari keluarga itu sangat-sangat penting. Jadi supaya mereka bisa mendampingi si residen tersebut dalam up maupun down gitu. Jadi support keluarga itu menurut saya sangat penting. Bahkan nanti setelah menjadi seorang dokter bedah, saya beruntung sekali ayah saya memberikan contoh bagaimana keluarga itu harus ada di samping seorang dokter bedah. Ibu juga cukup mengerti gitu, jadi beliau juga memberikan contoh bagaimana suami istri dalam satu keluarga itu yang ada seorang dokternya itu bagaimana memberikan contoh. Kemudian suami saya juga alhamdulillah juga dokter bedah, jadi dia juga mengerti apa yang harus saya sampaikan. Apalagi saya, majoring saya, tahu kan Raymond, majoring saya adalah majoring yang operasinya 8 jam gitu. Yang kadang-kadang bisa berangkat pagi, pulang pagi ya gitu ya. Nah itu stresnya tinggi sekali. Jadi saya merasa bahwa support keluarga itu penting. Ya, support keluarga itu hanya sesederhana telepon tanya, ayah saya tuh telepon tanya, Eri lagi apa? Gitu. Eri sudah makan belum? Sesederhana itu gitu. Saya bisa bercerita panjang lebar, tapi beliau cuma mendengarkan gitu. Oh ya sudah. Tapi saya merasa bahwa ada orang yang akan selalu mendukung saya, baik saya saat saya tinggi, saya saat sukses maupun saya saat saya jatuh. Itu memberi rasa percaya diri dan rasa kekuatan dalam menghadapi challenge apapun itu yang saya rasakan. Jadi kalau ayah saya pernah bilang begini, suami saya juga pernah bilang gini, kalau kamu mengerjakan suatu operasi, mungkin bagi kamu itu hanya operasi yang kesekian, operasi yang ke-100, operasi yang ke-500, tapi bagi pasien itu adalah 100% operasinya dia gitu. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan pasien ya Dr. Raymond, kita harus memberikan 100% kita, 1000% kita. Kita berikan yang paling baik untuk pasien, kita usahakan, kita ikhtiar, dan percayalah bahwa ada yang mengatur di sana Dr. Raymond, ada Allah yang mengatur. Itu saya belajar banyak banget tuh Dr. Raymond setelah saya pindah ke Jakarta, bahwa kita ikhtiar, kita usaha, kemudian ada Tuhan yang mengatur, ada Allah yang mengatur. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, kita tidak terlalu merasa menyesal karena kita sudah memberikan yang terbaik. Oleh karena itu penting untuk masuk ke dalam spesialis atau passion yang merupakan passionnya kita, sehingga pada saat kita menghadapi tantangan itu kita nggak tambah capek karena ya memang itu sudah pekerjaan kita senang di situ, ada challenge di situ, kita energi kita untuk khusus menghadapi challenge itu. Tapi hari-hari kita, pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang kita kerjakan seperti itu. Jadi menurut saya pertama support keluarga. Kemudian yang kedua, ini agak idealis sih, tetapi menurut saya itu setelah dijalani, menurut saya itu yang penting gitu, bahwa kerjakan, apalagi seorang dokter ya Raymond, mungkin saya mau berbagi sedikit, dokter itu merupakan tempat untuk mencari pahala, tetapi juga bisa tempat mencari ria atau mencari kesalahan gitu.
karena kita tuh bisa nolong pasien dengan ikhlas ya. Jadi misalnya, oh Dokter Raymond, oh ibu usus buntu nih Bu, ibu harus operasi. Atau kita bisa mengatakan, Bu ini bukan usus buntu Bu, ini ibu hanya infeksi saluran kemih saja, jadi cukup dengan obat-obatan. Itu kan tergantung kita ya, Mon ya. Sepenuhnya moral kita gitu. Nah itu dokter itu bisa menjadi tempat untuk mencari pahala yang tinggi, nanti bisa digratisin gitu, jadi pahalanya alhamdulillah dan kita. Atau malah kita bisa, saya nih sebagai seorang dokter bedah plastik estetik, saya bisa nge-charge tinggi sekali. Seperti itu juga tempat jadi kita mencari dosa juga di situ gitu. Jadi sebenarnya dokter itu bisa naik sekali dan bisa turun sekali gitu. Jadi itu sesuatu yang kita harus pandai memilih dalam hari-harian kita. Nah menurut saya selalu pilih yang terbaik ya, kerjakan yang paling baik ya, dengan ikhlas, kerjakan yang paling baik, percaya bahwa nanti ada Tuhan yang mengatur. Rezeki ada yang ngatur, itu saya percaya, tuh rezeki ada yang ngatur. Saya dari Semarang ya Raymond, ini jadi curhat. Pindah ke Jakarta kan Raymond, tahu sendiri kan di Raymond di Semarang pada waktu zaman saya seperti apa kan gitu ya. Pindah ke Jakarta ke Persahabatan Raymond, direkturnya Persahabatan tuh manggil saya 2 kali Raymond. Dokter Eri kenapa pindah ke sini gitu? Dokter Eri tahu di sini berapa ininya gitu. Saya dokter ini dari Karyadi kan, ya. Karyadi kan sekian gitu. Iya dok, nggak apa-apa. 2 kali saya dipanggil. Dokter Eri yakin pindah ke sini? Saya bilang, ya saya memang mau pindah ke Jakarta karena saya ingin ikut suami. Dan saya percaya rezeki itu ada yang ngatur Raymond. Ternyata ada sendiri, dan rezeki bukan cuma uang saja ya Raymond. Raymond sehat, saya sehat, anak sehat, orang sekolah lancar. Itu adalah rezeki yang priceless, yang tidak ternilai harganya. Jadi menurut saya ya tipsnya adalah pertama support keluarga. Kemudian selalu kerjakan yang paling baik. Karena supaya kita tidak menyesal nanti. Kalau misalnya ada apa-apa dengan pasien-pasien menuntut, kita sudah bisa bilang bahwa saya sudah kerjakan yang paling baik. Tetapi manusia itu bukan mobil. Semua orang bisa mempunyai respon terhadap trauma itu akan sangat berbeda. Nanti sudah dia mengatur. Rezeki akan datang sendiri. Mungkin satu lagi Raymond, hobi, itu juga penting ya, itu juga penting gitu. Masalah hobi, saya dulu suka menari loh Raymond. Saya waktu saya belum pernah lihat dokter menari loh dok. Saya waktu lulus SMA tuh Raymond, saya itu dapat seperti beasiswa untuk melanjut. Saya kan suka balet, jadi dari kecil, dari SD saya ikut balet sampai lulus SMA. Kemudian dari guru saya ditawarkan untuk sekolah di luar, cuman nggak boleh sama bapak, sama Didi nggak boleh, bapak nggak boleh gitu. Apa itu zaman dulu kan pekerjaan pekerjaan tuh dokter, insinyur, udah gitu aja ya, nggak ada seperti sekarang. Orang bisa jadi penyanyi, bisa jadi penari gitu. Dulu zaman bisa saya jadi YouTuber ya dok ya. Bisa jadi YouTuber, malah itu banyak cita-cita seperti itu ya kan. Iya betul. Ya. Jadi itu hobi itu penting. Jadi bahkan hobi untuk belanja pun juga itu jadi hobi juga nggak apa-apa. Yang penting hatinya happy gitu. Ya? Kalau boleh tahu sekarang hobinya dokter Eri Trina apa nih dok? Suami saya kan olahragawan ya Raymond ya. Jadi saya sekarang mengikuti dia untuk berusaha ikut berkeringat judulnya. Jadi cari olahraga. Kalau hobi menari saya sekarang sudah tidak, kaku semua, jadi sudah nggak pernah. Jadi saya sekarang olahraga di luar rumah. Jadi kami sekarang sering jogging. Dulu kami Bromptoner Raymond. Jadi kita suka naik sepedaan, saya ingat sekali ya. Ya betul. Tapi semenjak COVID ya kita malah sekarang maksudnya semenjak COVID kami malah tidak terlalu sering melakukan sepedaan. Kemudian sekarang kita pindah ke jogging Raymond. Jadi kita setiap 2-3 bulan gitu kita mencari kalau ada race gitu. Karena kalau nggak ada race nggak niat untuk olahraga Mon. Gitu ya, harus race ya. Luar biasa deh. Gitu. Jadi ya itulah harus ada hobi yang menyenangkan seperti itu. Oke, benar, berarti hobi, berserah, melakukan yang terbaik gitu ya dok ya. Itu semua bakalan jadi tips-tips buat teman-teman semua dalam menghadapi masalah ataupun apapun itu juga. Dan juga yang satu lagi tadi keluarga ya dok ya, support keluarga ya dok ya. Keluarga itu yang paling penting. Saya tuh denger dokter cerita itu sampai merinding sebenarnya saya dok. Tapi memang benar sekali itu yang dikatakan dokter Eri itu benar banget. Jadi saya 45 menit kita nanti bersama ini buat saya adalah suatu hal yang very precious ternyata.
Saya sebenarnya saya waktu diminta sama Dokter Chandra untuk jadi host, sebenarnya saya agak setengah hati. Aduh, mau ngomong apa nih sama Dokter Eri ini? Apalagi udah lama nggak ketemu. Nanti bagaimana, canggung nggak ya? Ternyata luar biasa. Ini dari suatu kehangatan yang bisa muncul, suatu pesan-pesan yang sangat buat saya pribadi itu sangat menyentuh dan sangat menyemangati gitu ya. Dan saya harap juga bisa menyemangati para audiens semua di sini. Saya yakin juga audiens ini banyak yang dokter nih, Dok, karena kan alumni Undip ya, Dok ya. Jangan lupa telepon anaknya. Jangan lupa telepon istrinya, jangan lupa telepon suaminya yang lagi sekolah, lagi belajar, lagi kerja, cuman tanya lagi apa, udah makan belum gitu ya, Dok ya. Iya, sesederhana itu. Sesederhana itu, betul. Iya. Terus Dok, sebagai dokter bedah plastik, berarti ini saya kalau dengar ceritanya sebagian nih, kayaknya udah work-life balance nih, sesuai dengan cita-cita anak muda nih ya, Dok ya. Bener nggak tuh, Dok? Ini udah bener-bener jadi work-life balance gitu. Bismillah, mudah-mudahan Raymond, mudah-mudahan. Kalau dari senyumnya sama kerutannya sih kayaknya udah ya, Dok ya. Gitu ya. Iya, pilihan hidup itu memang luar biasa. Ada orang yang cuman mungkin mengejar uang saja, ada orang yang mengejar banyaknya operasi, canggih-canggihnya operasi, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu ya, Dok ya. Betul. Itu penting itu, Dr. Termon. Jadi hati-hati dengan uang ya, Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita jadi budak uang lah, istilahnya seperti itu. Iya, benar. Rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Kalau misalnya nanti kita sakit, yang repot adalah keluarga kita. Pasien-pasien mungkin bisa pindah ke dokter yang lain gitu. Betul. Tapi yang penting adalah tadi dengan work-life balance yang Dr. Raymond sampaikan, kan kita juga akan menjaga kesehatan kita secara lahir dan batin. Kalau kita sehat kan kita juga bisa nolong orang, kita juga bisa membantu keluarga kita sendiri. Jadi penting tuh, Raymond. Betul, Dok. Oke, Dok, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Saya masih punya banyak pertanyaan, tapi saya ringkas saja jadi 2 ya, Dok ya. Nah, betul. Sebenarnya, Dok, nih, IKA Medika ini kan terus ada dan terus pengen berkarya, Dok. Kira-kira boleh nggak kasih saran dan kritik buat teman-teman di IKA Medika supaya bisa lebih maju, supaya bisa lebih bermanfaat dan berarti buat banyak orang? Terima kasih, Dr. Raymond. Jadi saya melihat perkembangan IKA Medika ya, dari zaman saya masih dulu sampai sekarang itu sudah bukan main, Dr. Raymond. Sudah sangat-sangat bukan main. Sekarang saya merasa bahwa kampus ini, alumni ini sekarang ada gitu, muncul. Itu dulu nggak ada tuh, Dr. Raymond. Jadi sekarang kita tahu bahwa ada loh nih alumni IKA Medika. IKA Medika dengan organisasinya, dengan kesediaannya untuk selalu siap membantu dalam segala hal, itu sangat sesuatu hal yang positif. Jadi menurut saya itu adalah suatu progres yang sudah bukan main gitu. Mungkin titipan saya adalah yang mungkin saya rasa sudah dikerjakan oleh teman-teman dari IKA Medika, bahwa sekarang dengan organisasi yang sekarang itu mereka sudah terorganisir dan terstruktur untuk membantu alumni maupun bukan alumni dalam menghadapi segala macam, dalam menghadapi masalah, dalam meningkatkan ilmu dan keterampilan, dalam membantu segala macam keperluan dokter dengan administrasinya, itu sudah sangat-sangat membantu. Jadi mungkin bisa kita mengadakan pertemuan ya, yang saya rasa juga sudah dikerjakan setahun sekali saja mungkin untuk semuanya. Bisa dibantu dengan aplikasi mungkin supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk dalam melakukan komunikasi dengan IKA Medika apabila ada masalah. Dengan flyer-flyer yang terus disampaikan kepada alumninya, kepada media sosial, itu udah sangat membantu kita. Jadi saya sekarang dengan IKA Medika, saya merasa bahwa saya bangga, Raymond. Saya bangga bahwa saya menjadi alumni dari Undip, karena sekarang saya tahu bahwa teman-teman itu ada di sana, dan saya tahu kerja teman-teman dalam mensupport kita anggotanya untuk hidup di masyarakat yang tidak mudah sekarang. Thank you, Dok. Tapi memang benar banget, Dok. Itu saya juga merasa bahwa ternyata di IKA Medika itu tidak hanya ada
tapi juga memberikan arti. Moga-moga nanti ke depannya Ika Medika bisa terus berkarya dan terus berarti buat tidak hanya untuk alumni tapi juga masyarakat Indonesia. Amin. Gitu ya Dok ya. Amin. Iya. Oke Dok, nih tinggal 1 menit terakhir. Aduh seneng Oke. banget bisa ketemu Dokter Eri. Seneng Terima banget nih, kasih, tuh audiensnya Raymond. sampai 18, lumayan. Nanti rekamannya moga-moga nggak hilang ini. Saya juga udah mulai agak gaptek Dok, soalnya udah nggak pernah ngurusin teknologi. Tapi bolehlah, kalau boleh dikasih satu patah kata ini buat dokter-dokter, buat calon dokter, buat masyarakat, apa sih kata-kata mutiara untuk sore hari ini menutup perbincangan kita di sore hari dan persiapan untuk buka puasa ini Dok? Oh, apa ya? Ini nggak ada dalam listnya Dokter Raymond kasih ke saya nih. Iya sengaja Dok, sengaja Dok. Mungkin yang saya dapat ya selama berapa, berarti 18 tahun saya bekerja gitu, bahwa selalu kerjakan yang terbaik untuk pasien. Kerjakan yang terbaik untuk pasien dengan ikhlas dan jujur, biar nanti Allah yang akan menentukan hasilnya, baik hasil untuk pasien maupun hasil yang akan kembali kepada kita. Selalu kerjakan terbaik untuk pasien, seperti itu aja. Percayalah bahwa ada yang mengatur. Selama kita mengerjakan yang paling baik untuk pasien, maka hal yang baik akan kembali ke kita. Ini tuh Raymond, Amin. mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa Dokter. Kita lakukan yang terbaik untuk pasien. Gitu ya buat teman-teman semua. Terima Thank you kasih. banget nih buat di sini menonton kita ngobrol. Tapi saya yakin banyak hal yang bisa kita dapat di sore hari ini. Terima kasih Dokter Eri Trina untuk waktunya, untuk senyumnya, untuk kata-katanya, ceritanya, semuanya luar biasa. Moga-moga kita bisa berlanjut lagi di kemudian hari, acara-acara apa kita bisa ketemu kembali ya Dok ya. Amin Dokter Raymond, terima kasih. Oke, baik, Terima mungkin kasih saya juga, tutup ya. perbincangan kita. Thank you terima buat kasih. semuanya. Terima Thank kasih, you Dokter Eri Raymond. Trina. Terima kasih teman-teman semua Mari. yang sudah bergabung dalam live Instagram. Oke, sampai Oke, ketemu. bye. Sampai ketemu.